بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah sayang. Oke Abi, Bunda sapa dulu pemirsa ya sebelum kita bahas hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Masih bersama keluarga kami tercinta, keluarga Taufikur Rahman. Alhamdulillah. Dan kita kali ini akan membahas Al-Muhaimin, Allah yang maha memelihara. Masya Allah. Nah, tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Setiap gerak-gerik kita. Kita mau ngumpet dimanapun, Allah lihat, Allah tahu. Masya Allah ya. Mungkin kalau misalnya kakak bohong sama Abi sama Bunda, itu kita bisa nggak tahu ya Bi ya. Tapi sama Allah jangan coba-coba. Bahkan daun yang jatuh pun tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Ya luar biasa. Kita bahas ini deh pemirsa ya, untuk menambah pengetahuan kita hari ini. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, tetap untuk mengawali kalam saya pada saat ini, apalagi kita akan membahas tentang dari Asmaul Husna Al-Muhaimin. Saat wiridan penuh tafakur bersama mama yang lagi di Madinah. Ramadan penuh syukur bersama kajian Asmaul Husna. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, Al-Muhaimin ini banyak para mufassir memaknakan, mengartikan Al-Muhaimin bermakna hiya as-syahada, yang maha menyaksikan, wal hifzu, yang maha melestarikan, wal ata'u, yang maha memberikan, wal man'u, yang maha mencegah, kemudian warraqabatu alal khalqi, yang maha mengendalikan kepada hamba-hambanya. Tuh, secara makna etimologi dari Asmaul Husna Al-Muhaimin. Nah, makanya kakak yang kedepannya masih jauh, masih panjang. Amin. Abi masih kecil diajarin begini, mas muda jangan dipalu. Kalau dipalu jadi suasa. Masih muda jangan kebangatan terlalu. Kalau terlalu nanti binasa. Benar. Nah, apalagi di sini kita sadar betul gerak-gerik kita. Sampai Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Tijan Ad-Daruri dijelaskan, itu berbicara Allah yang maha muhaimin, menyaksikan sekalipun semut hitam bersembunyi di balik bongkahan batu yang hitam, gelap, kelam, hitam, pekam, Allah melihat semua gerak-geriknya. Makanya secara syariat agama oleh Syekh Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini, beliau ini termasuk guru daripada Imam Ghazali. Jadi disebutkan dalam agama ini ada tujuan-tujuan melaksanakan agama dengan menjaga 5 hal. Maqasidus syariah. Yang pertama, betul-betul karena kita merasa diawasi, dijaga, dipantau, ya, dan dikendalikan. Hibdun nafsi. Maka harus betul-betul menjaga jasmani rohani kita. Tangan jangan sebuat-buatnya. Dipakai untuk apa? Ya, lisan jangan sekata-katanya. Kaki jangan kemana saja dilangkahkan. Hifzul nafsi, menjaga jasmani rohani kita. Apalagi hifzul akli, menjaga akal. Kakak yang pergaulannya masih ke depan, masih panjang, ya, harus betul-betul akal. Allah ciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lewat yang namanya minum-minuman yang memabukkan, ya, kemudian pergaulan, ya, atau mungkin termasuk paham-paham yang sifatnya bebas, ya, mencuci otak ini, gitu kan, ya, akhirnya jadi salah. Kemudian ada lagi hifzuddin. Jadi walaupun nanti Abi sama Bunda mungkin udah nggak ada, tetap
Nanti kakak juga Abi doakan punya suami yang soleh, Amin. punya anak soleh-soleha. Amin. Tetap Amin. dijaga tuh akidahnya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah, walaupun nanti abah kamu nggak ada, tetap kami menyembah Tuhan yang ayah kami sembah. Amin. Hibzul mal dalam urusan harta. Ya, bukan berarti nggak boleh berbagi, silahkan. Tapi tetap harus juga dijaga, jangan sampai tergelincir menjadi sifat yang poya-poya atau mubazir. Nah, yang kelima adalah hibzun nasali, menjaga keturunan. Nah, supaya 5 hal ini dalam melaksanakan perintah ibadah selamat semuanya, Bun. Keturunannya bagus, Amin. hartanya terjaga, akalnya, agamanya, termasuk jasmani dan rohani. Kita tinggal menjaga saja ya. Yeah. Dengan aplikasi dan kehidupan kita sehari-hari, Al-Muhaimin tadi ya. Karena nanti di akhir seperti lagunya almarhum Krisya tadi. Gimana? Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Nah, ya tadi karena Bunda nyinggung masalah kucing. Ya. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam salah satu karya kitabnya yang bernama Nasuhil Ibad, di situ mengutip suatu kejadian yang pernah dialami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, sekali waktu beliau bermimpi dan dalam mimpinya ini bertemu dengan malaikat Jibril, ditanya, "Wahai ya Abu Bakar Siddiq, dengan sebab apakah kamu Allah izinkan kelak masuk ke dalam surganya Allah?" Masya Allah. Beliau jawab, Bunda, dengan kedekatanku dengan Rasulullah. Karena aku termasuk orang yang as-sabiqunal awwalun, kelompok orang yang pertama kali masuk Islam. Dijawab, bukan. Mungkin karena kesetiaanku kepada Rasulullah. Sehingga begitu Rasulullah pulang Mi'raj, aku mendapatkan gelar dari Rasulullah. Bahkan Allah abadikan dalam Quran mendapatkan ungkapan bahasa as-siddiq. Bukan. Masya Allah. Mungkin dengan keistiqomahan aku, di mana bulan suci Ramadan aku gemar baca Quran. Bukan juga. Lalu apa? Dengan kedermawananku. Bukan Bukan. juga. Udah pas deh kalau gitu. Nggak bisa jawab. Karena sekali waktu, karena kamu pengen tahu jawabannya, di saat kamu sedang berjalan di suatu negeri yang di situ ada binatang kucing yang kedinginan. Masya Allah. Lantas kamu ambil kucing itu, kamu masukkan ke dalam mantel kamu. Dan dia merasa nyaman, hangat. Ya. merasa dijaga, Ya, merasa terlindungi. merasa terlindungi. Dan begitu lewat pemukiman yang cuaca sangat dingin itu, baru di situ kau keluarkan dia. Dan Dibebaskan beliau lagi ya. atau kucingnya itu merasa nyaman dan merasa betul-betul dijaga. Allahu Akbar. Dengan sebab itulah Allah izinkan kamu kelak masuk ke dalam surga. Jadi perbuatan baik sekecil apapun jangan diremehkan ya pemirsa ya. Kakak ada pertanyaan nggak buat Arin? Aku mau nanya, Apa sih, sayang? ngelanjutin yang tadi. Yang mana? Kan apa namanya zaman sekarang tuh kan, anak-anak muda pergaulannya tau lah. Nah, Pergi keluar malam kemana, minum-minum, kan itu mungkin orang tuanya pada nggak tahu, taunya mah izinnya kemana, padahal dia perginya kemana. Itu kan berarti dia nggak merasa bahwa Allah tuh ngelihat dia. Gimana sih Bi, biar selalu di dalam hati tuh merasa gue mau ngelakuin dosa apapun walaupun orang tua gue ngeliat, tapi kan ada Allah, biar selalu inget ada Allah yang ngelawasin kita. Gitu. Insya Allah. Gimana Bi supaya tetap anak-anak muda ini bisa sadar? Maklum lah zaman sekarang ya Bi. ini tugas kita sebagai Berat, para ya? orang tua. Ya, jadi kepada para orang tua, oleh karenanya jangan di saat anak udah masuk usia 15, 17, Usia balik. ya, usia mereka lagi proses mencari jati diri, langsung memponis, oh anak saya nakal, anak saya bandel. Kakak juga calon ibu, ya, yang namanya ibu kata orang bijak, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Betul. Ya, dan anak yang lahir hampir lebih 60% banyak nitis daripada
orang tuanya. terutama ibu. Gitu kan? Yuk kita lihat teori pendidikan dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyuruh anak kita sholat usia berapa? 7 tahun. 7 tahun. Lantas di situ ada sedikit ultimatum. Pukullah anak kamu di usia 10 tahun. Wahai pemirsa, kalau kita betul-betul terapkan pendidikan anak seperti ala Rasulullah, usia 10 tahun anak gak akan pernah ada kena pukulan. Kenapa? Pernah nggak kita memikirkan begini? Sholat sehari semalam 5 waktu. Iya. Setahun 365 hari. Berarti kalau sholat sehari semalam 5 waktu selama setahun, berarti jumlahnya nggak kurang 1825 kali. Wahai para orang tua, kita mempunyai kewajiban mengawasi, mendidik. Kalau bahasa nama Asmusna, Al-Muhaimin, menjaga, melindungi anak kita selama setahun dari usia 7 tahun sebanyak 1825 kali. Masya Allah. Itu baru setahun loh. Nabi menyebutkan dalam bahasa hadisnya, dan pukullah di usia 10 tahun. Berarti secara kalkulasi 1 tahun 365 hari kali 3 tahun berjumlah tidak kurang 5.475 kali. Allahu Akbar. Hai para orang tua, hai Taufikur Rahman, hai Aida, sudah belum kita terapkan nih dalam mengawasi anak kita, mendidik anak kita, mengajak sholat sebanyak 5.475 kali. Masya Allah. Otomatis kalau sudah bisa begitu, mereka ntar keluar rumah usia balik mengerjakan yang namanya perintah ibadah bukan karena nggak enak sama orang tua, selalu pengulangannya karena Allah. Masya Allah. Jadi dari lingkup yang terkecil dulu, keluarga Iya ya Bi ya. dong. Kalau Allah sudah menjaga kita, memelihara kita, setidaknya dalam lingkup terkecil kita keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya Ya. kan? Abi mengajarkan bunda sebagai kepala rumah tangga, mengajarkan istri, mengajarkan anak-anak. Jadi kalau sudah pondasinya kuat di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, yakin mau kemanapun anak-anak kita nanti besarnya ya. Insya Allah ke depannya, kalau kita sudah maksimal sebagai orang tua mendidik sesuai dengan jalur agama, ketika nanti terjadi sesuatu, nauzubillah, subhanallah, hidayah hanya milik Allah ya Bi. Yang penting kita sudah menjaga, sudah mendidik, ketika nanti di yaumil akhir pun ditanya tanggung jawabnya, kita bisa jawab. Amin. Ya, insya Allah. Jaga terus ya Kak, terima kasih sayang, istiqomahnya insya Allah. Penting bergizi, ada sayurnya, ada lauk pauknya, boleh telur aja, Abi aja telur rebus aja kalau sahur ya. Yuk kita lanjutkan lagi kajian kita di Asmaul Husna dalam tema Al-Muhaimin, Maha Memelihara. Ya, Masya makanya Allah. Bunda termasuk bahasa Nabi al-haya minal iman. Ya. Sifat malu itu sebagian daripada iman. Gitu. Jadi banyak di zaman now ini orang-orang yang urat-urat malunya pada putus. Iya. Dari semenjak lahir, Nabi udah memesankan arba'atu jawahiro fi jismi bani Adam. 4 macam mutiara yang harus betul-betul dijaga oleh setiap anak cucu Adam. Yang pertama disebutkan al-aklu, akal. Yang kedua ad-din, akidah, agama. Yang ketiga adalah al-amalus soleh, amal ibadah kebaikan. Dan yang keempat al-haya, sifat malu. Ini banyak pemahaman-pemahaman sekarang, walaupun dengan udah kecanggihan teknologi, kemajuan zaman, tapi akhirnya banyak pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang nggak sejalan dengan perintah agama. Ada aliran inkar sunnah, berarti nggak menjaga. Padahal al-muhaimin, di mana memelihara, tetap landasan hukum kita Al-Quran dan hadis. Lantas kenapa jadi inkar sunnah? Juga pemahaman-pemahaman yang sifatnya menganggap orang tua itu sama dengan kita. Bukan berarti harus takut sama orang tua. Oh harus, enggak. Bukan berarti juga orang tua gila hormat. Bukan. Maksudnya juga jangan sampai kita bersikap sama, dianggap orang tua kayak temen. Orang tua yang cakep banget. Namanya, manggilnya bokap. Ibunya cakep, Zainab, manggil nyokap. Digabung, bonyok. So, ini Kasian banget ya. tetap dijaga.
Salaman sama orang tua kadang-kadang udah kayak temen tos. Karena nggak menjaga. Ternyata salaman kadang-kadang juga orang tuanya nggak memperhatikan. Kakak boleh kesini nggak? Sini, sayang. Nah, ya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Ini contoh. Kadang-kadang pertama, nah, ada yang begini. Ada yang begini. Banyak itu. Ada yang begini. Nah, itu. Ada yang begini. Siapa yang mulai ya itu ya? Nah, ya, Nabi sangat memelihara loh akhlak begini. Jadi yang benar Bun, salaman nih, mohon maaf, ke hidung. Nah. Ya, ikhwafillah, mudah-mudahan selesai ngaji ini. Jadi kita didik, kita awasi, kita perhatikan, kita lindungi. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Tuh, atau ke dagu. Nah, kan bahasanya jelas, cium tangan, cium tangan. Kalau begini cium apa Kak? Cium kepala. Cium kepala. Ada soal pelajaran IPA, apakah indera penciuman? Kakak jawab, kepala. Oh, salah. Nah, ya silakan duduk di sana. Ini untuk memperjelas saja. Nah, ternyata memang ada saat, oh Nabi pelihara sekali akhlak ini. Makanya ya kita mengkaji Al-Muhaimin ini supaya sikap tutur kata anak-anak kita menjaga akhlaknya. Itu kalau lihat dalam sejarah Kak, ternyata Zaid bin Sabit sekretaris Rasulullah. Usianya lebih senior. Di saat ibundanya habis meninggal dunia, beliau disolatkan. Nah, beliau masih dalam kondisi sedih, lantas berada di kendaraan bigol namanya, perpaduan antara keledai dan kuda. Pelananya belum dipegang. Lewatlah Abdullah bin Abbas. Spontanitas diambil tuh pelananya. Maksudnya berarti dituntun, sebegitu dihormatinya. Akhirnya kata Zaid bin Sabit, tolong berhenti sebentar. Berhenti beliau. Pertama ditanya, kenapa kamu begini kok segitu hormatnya? Beginilah cara Nabi mengajarkan aku untuk berakhlakul karimah. Zaid bin Sabit nggak mau kalah poin. Walaupun ini junior, maksudnya usianya lebih junior, lihat mengedepankan adab dan akhlak. Tunggu sebentar. Stop, dia turun. Hormatin, diambil tangannya yang namanya Abdullah ibn Abbas, dicium. Masya Allah. Dan pemirsa, nyiumnya bukan di sini. Nyiumnya bukan di sini, nyiumnya bukan di sini, bukan di sini, tapi ke hidung. Ditarik lagi oleh Abdul Abbas, jangan Sam, ya masih terbilang muda, lebih junior usia saya, segitu hormatnya. Dibalikin lagi, beginilah cara aku diajarkan oleh Rasulullah untuk menjaga, menghormati kepada keturunannya dan memandang kepada yang lebih alim ilmunya. Bukan melihat umur dan sebagainya ya. Tidak memandang usia Bun. Jadi betul-betul akhlak. Nah oleh karenanya kita sebagai orang tua merasa merawat, mengayomi, melindungi masalah cium tangan, masalah mencium bukan tangan doang. Kita dianjurkan mencium 4 hal. Ya. 1, nih, ubun-ubun. Bahasa hadisnya muqaddamatur rosi. Anak kita pemirsa. 2, jabhah, jidat. 3, khuddain, pipi kanan, pipi kiri. Khuddain. Jadi bukan bibir loh, khuddain. Ubun-ubun, jidat, pipi. Dan yang keempat, begitulah Rasulullah cium tangan. Begitu Siti Fatimah putra cium tangan, diambil lagi tangan anaknya, dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, sambil kita baca gitu doa ya. tuh, sambil mencium jidat yang namanya ubun-ubun dan pipi, doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim di surat ke-37 ya, ayat ke-100. Rabbi habli minas sholihin. Masya Allah. Pantun dulu Bi, pantun hari ini Bi. Ya, pemirsa Metro TV Asmaul Husna dimanapun Anda berada, sederhana bahasa pantun Al-Fakir dari Keranji langsung ke Taman Yasmin. Cakep. Ngelihat tontonan orang tawa pada pukul 3. Kita ngaji Asmaul Husna tentang Al-Muhaimin. Semoga kita makin tumbuh tanggung jawab dan saling menjaga. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Jazakallah khair Abi. Amin. Terima kasih anakku sayang. Juga pemirsa di rumah, terima kasih sudah menyaksikan kami di sini. Insya Allah tayangan ini membawa manfaat, Amin. membawa datangnya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang kita paling benar ya Bi, tapi kita sharing sama-sama. Insya Allah Allah yang menjaga dan kita juga harus menjaga. Seperti juga sifat Allah memelihara. Sudah selayaknya kita sebagai
sebagai makhluk Allah menjaga apa yang sudah Allah berikan di muka bumi ini, entah itu tanaman, tumbuhan, binatang, dan juga teman-teman kita semua, keluarga kita, insya Allah supaya kita selamat dunia akhirat ya. Sampai jumpa lagi di tema yang lainnya, masih di kajian tercinta kita Asmaul Husna, hanya di Metro TV. Bersama kami, keluarga Taufikur Rahman. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sayang. Sampai di Quran urutan surat ke-16 ada surat namanya An-Nahlu, surat lebah. Kenapa? Madu di saat kita konsumsi asal madu beneran. Ingat ya Bun, madu bukan di madu. Metro TV